Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Waalaikumsalam. webinar. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah datang di dalam webinar kali ini. Terima kasih juga semua yang sudah ikut bergabung pada webinar yang berjudul Pentingnya Peran Informasi Security Manager dalam mengelola keamanan informasi. Perkenalkan, nama saya Nanda yang akan memandu acara ini sampai selesai. Saya dari tim Inexindo. Sebelum kita mulai acara kali ini, diketahui dulu untuk judul webinar kita kali ini, kita akan mengulas tentang Information Security Manager. Information Security Manager itu apa sih? Itu tentang organisasi yang bertugas sebagai pakar dalam perlindungan, deteksi, respon, dan pemulihan keamanan cyber. Pada era yang digital ini, tentu aja ini adalah sangat hal yang penting yang akan kita tekuni, yaitu keamanan security manager, dan juga banyak pihak yang berperan penting untuk mengelola keamanan informasi. Salah satunya adalah Information Security Manager. Acara ini diadakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Information Security Manager dan peran-perannya. Dalam mengelola keamanan informasi, kita juga banyak ada nilai yang kita akan ambil dari narasumber kali ini. Dan kita juga akan mendapatkan ilmu dan wawasan di dalam webinar ini. Kita langsung aja. Kita akan mendapat ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang sudah ahli dalam bidang keamanan informasi. Saya perkenalkan Bapak dan Ibu dari narasumber yang terhormat, yaitu Bapak Partono Rudiarto, selaku Direktur sekaligus Security Konsultan Inexindo Jakarta, yang akan memaparkan materi yang sangat luar biasa mengenai pentingnya peran Information Security Manager dalam mengelola keamanan informasi. Selamat siang, Mbak Nanda. Selamat siang, rekan-rekan semua. Apa kabar? Salam sehat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai informasi setelah mengikuti webinar atau seminar ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Sertifikat ini didapatkan berdasarkan kehadiran Bapak dan Ibu, maka itu silakan untuk mengirim dan mengisi form absen yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Dalam webinar kali ini kita juga ada kuis yang berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam sesi utama dalam acara ini. Dipersilakan untuk Bapak Partono Rudiarto untuk memulai acara. Pak Didi, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nanda. Saya izin share screen kalau gitu ya. Share screen 2. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Lihat ya. Sudah, Pak Didi. Oke. Tunggu ya, ini saya. Baik, jadi saya kali ini akan membawakan materi yang namanya pentingnya peranan Information Security Manager dalam mengelola keamanan informasi. Ya. Saya akan langsung mulai. Oke, jadi saat ini yang namanya keamanan informasi itu memang benar-benar diuji lah yang terjadi di kita ini ya. Karena kita sekarang menggunakan berbagai macam teknologi di era Industri 4.0 ini, tetapi di satu sisi tantangan untuk mengamankan informasi yang kita miliki ini luar biasa besar walaupun berbagai macam teknologi sudah kita miliki, gitu ya. Dan jenis-jenis serangan itu jumlahnya makin luar biasa lah, makin beragam dan bervariasi, gitu ya. Jadi kalau kita disuruh
mengidentifikasi ada berapa potensi serangan yang ada sekarang ini, baik secara global maupun di Indonesia, mungkin memang akan selalu sangat sulit buat kita untuk bisa mengidentifikasi karena jumlahnya sangat banyak, jenisnya beragam, dan perubahannya terus-terusan gitu ya, dinamis gitu. Oke. Nah, tentunya kita semua tahu hal itu, apalagi kita-kita yang ada di organisasi, apalagi organisasi yang memiliki tingkat sensitivitas informasi yang sangat tinggi. Dan tentunya kita juga pasti sudah menyiapkan teknologi, proses, dan tim, dan SDM untuk bisa menangkal berbagai macam jenis ancaman keamanan informasi tadi. Karena serangannya berbagai macam, maka teknologi penangkalnya, metodenya, dan orang yang menguasai jenis-jenis serangan itu juga dibutuhkan bermacam-macam juga gitu ya, skillnya. Jadi di dalam tim kita mungkin akan sangat lumrah kalau kita temukan ada orang yang kuat di satu sisi gitu, tapi ada juga yang nanti akan menguasai sisi yang lain gitu ya, gitu. Jadi begitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, emang nggak ada ya orang yang bisa menguasai segala macam jenis ancaman security dan segala macam jenis metode keamanan segala macam? Sayangnya nggak ada gitu ya. Jadi kompleksitas aspek cyber security ini sangat sedemikian kompleksnya yang tidak mungkin skill itu dikuasai oleh 1-2 orang saja gitu. Ya. Ini pasti akan harus dikuasai oleh cukup banyak orang atau SDM gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk bisa menggabungkan talenta-talenta ini, membagi pekerjaannya di antara sesama mereka sesuai dengan talenta dan kompetensinya masing-masing, membagi tugas pekerjaan agar tidak saling bertumpang tindih, juga memastikan tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengamanan ini yang terlewatkan gitu. Nah, ketika kita bicara hal tersebut, maka muncul sebuah kondisi di mana, wah, ini kita perlu peran atau penanggung jawab atau SDM yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan ini semua gitu. Nah, itulah yang namanya, istilah umumnya adalah Information Security Manager. Information Security Manager ini di berbagai organisasi mungkin memiliki nama yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang namanya Chief Information Security Officer atau CISO, atau Information Security Coordinator, atau Information Security Division Head, atau VP Information Security, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa bermacam-macam lah namanya. Tapi pada dasarnya ini adalah SDM yang diberi tanggung jawab untuk mengelola semua koordinasi dan kegiatan yang terkait dengan information security di sebuah organisasi, gitu ya. Jadi Information Security Manager ini dia akan mengelola semua SDM yang memiliki tugas atau aktivitas yang terkait dengan security, gitu ya. Dan memastikan bahwa semua tugas-tugas dan aktivitasnya ini berjalan dengan bagus.
pertanyaan yang berikutnya tentunya adalah apakah penanggung jawab ini atau posisi ini adalah posisi yang sudah pasti ada di sebuah organisasi, gitu ya. Sayangnya jawabannya tidak, gitu. Jadi tugas dari seorang information security manager ini di sini ada banyak ininya, acuannya lah, gitu ya. Ada banyak acuan di sini, gitu ya. Ada banyak acuan atau referensi lah, gitu ya. Gitu. Namun dalam hal ini saya akan mengambil referensi yang dikeluarkan oleh ISAKA, gitu ya, yaitu berdasarkan referensi yang ada di Certified Information Security Manager atau CISM. Jadi seorang Information Security Manager itu dibagi klasifikasi tugasnya dalam 4 bidang, gitu ya. Yang pertama adalah Information Security Governance, kemudian yang kedua adalah Information Risk Management, yang berikutnya adalah Information Security Program Development and Management, dan yang terakhir klasifikasi terakhir adalah Information Security Incident Management. Jadi secara umum ada 4 klasifikasi tanggung jawab atau aktivitas yang yang perlu dilakukan oleh seorang Information Security Manager berdasarkan referensi dari ISAKA, gitu ya. Nah, kita akan masuk satu persatu nih, ya. Yang pertama adalah Information Security Governance. Jadi kalau kita bicara Information Security Governance, si penanggung jawab Information Security ini perlu untuk memastikan bahwa kita itu punya tata kelola tentang keamanan informasi. Yang namanya tata kelola itu adalah macam-macam. Nanti kita jabarkan ya. Bisa aturan main, regulasi, SOP, kebijakan, strategi, rencana, gitu ya. Jadi sesuatu yang kita jadikan acuan atau patokan dari penerapan keamanan informasi di organisasi kita, gitu ya. Jadi kita harus menentukan itu. Jadi kita harus menetapkan. Jadi si Information Security Manager harus menetapkan framework tata kelola keamanan informasinya. Lalu itu harus di-maintain, gitu ya. Di-maintain itu dalam arti kalau memang sudah nggak sesuai lagi, ya dirubah, gitu, diperbaiki, gitu, kira-kira gitu ya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa apapun yang akan kita lakukan yang terkait dengan aspek keamanan informasi, ya, operasionalnya, maintenance-nya, semua kegiatan yang kita lakukan itu, biar kita bisa pertanggungjawabkan dan selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Kan organisasi kita apapun ya, misalkan kita ini adalah organisasi bidang keuangan, misalkan perbankan, atau organisasi di bidang manufacturing, atau di bidang transportasi, di bidang retail dan lain sebagainya. Itu kan kita pasti punya strategi, kita punya rencana, kita punya regulasi yang harus dipatuhi. Nah, oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa semua kegiatan terkait dengan keamanan informasi itu harus bisa diselaraskan dengan tujuan dan sasaran organisasi serta tata kelola organisasi. Oleh karena itu kita harus membuat tata kelola keamanan informasi, gitu ya. Nah, di sini kata-katanya menetapkan dan atau memelihara. Menetapkan artinya apa? Besar kemungkinan kita tidak akan menuliskan sendiri tata kelola keamanan informasi itu dari nol, gitu ya. Setengah mati lah kalau kita harus melakukan penulisan tata kelola sendiri, gitu ya. Gitu dari nol, gitu ya. Selain saya rasa walaupun di organisasi kita ada orang information security, tetapi kan tidak khusus memang untuk memastikan bahwa tata kelola keamanan informasi itu ditulis secara detail dengan ketersediaan resource untuk melakukan itu semua. Oleh karena itu biasanya yang kita lakukan adalah kita memilih acuan
atau standar atau best practice kerangka tata kelola keamanan informasi mana yang akan kita gunakan. Kita tahu bahwa kerangka acuan untuk tata kelola informasi itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali yang ada di dunia inilah kira-kira gitu. Yang mungkin yang paling yang paling kita familiar adalah ISO 27001, 27002 dan derivatnya dan turunannya gitu kan, 27000 sampai sekian gitu ya. Itu adalah standar keamanan informasi yang paling umum digunakan. Nah, karena sifatnya umum dan di situ tidak ditentukan role organisasi itu nanti apa, dia bisa berlaku umum untuk semuanya, maka memang dia sifatnya generik, biasanya begitu gitu ya. Nah, lalu kemudian banyak sekali standar tata kelola keamanan informasi yang lebih bersifat agak spesifik gitu ya untuk bidang-bidang tertentu gitu. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh National Institute of Science and Technology atau NIST dari Amerika yang memiliki special program untuk keamanan informasi ya gitu. Jadi mereka mengeluarkan yang namanya Cyber Security Framework. Jadi frameworknya agak berbeda dengan ISO, walaupun dibilang berbeda itu adalah perspektifnya yang berbeda, namun selalu ada irisannya gitu ya. Gitu. NIST ini pun punya turunan macam-macam gitu ya. Ada yang sangat spesifik, ada yang umum gitu. Lalu kemudian ada yang spesifik ke misalkan spesifik industri tertentu, misalkan industri keuangan, misalkan untuk PCI DSS gitu ya, untuk card smart card standar gitu ya. Lalu kemudian ada ENISA yang standar dari Uni Eropa. Kemudian juga kita bisa gunakan FIRST ya, standar untuk incident handling gitu ya. Kemudian ada Secure Control Framework dan lain sebagainya. Jadi yang di sebelah kanan itu biasanya aspek detailnya sangat detail, sedangkan yang sebelah kiri itu dia general gitu. Biasanya memang yang sebelah kiri, terutama kayak COVID segala macam, dia memang tata kelola yang general. Jadi di situ ada dibahas tentang keamanan, tetapi nggak spesifik gitu ya. Jadi ada di situ. Nah, jadi tugasnya Information Security Manager adalah untuk milih mana acuan tata kelola yang akan saya gunakan untuk organisasi saya, gitu ya. Nanti saya adopsi. Jadi setelah saya pilih, saya adopsi. Tadi kan di sini ininya kan adalah menetapkan atau memelihara kerangka kerja tata kelola keamanan informasi dan proses pendukungnya untuk memastikan bahwa strategi keamanan informasi selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Jadi setelah kita pilih, kita petakan ke sini. Ya, jadi kita punya strategi organisasi kita A, B, C, D gitu ya. Perbankan tadi saya bilang retail dan lain sebagainya pasti punya strategi organisasi, punya indikator key success factor dan critical success factor segala macam ya. Jadi misalkan meningkatkan tingkat layanan, kedaulatan data dan lain sebagainya. Lalu kemudian ini yang kemudian dipetakan dari hasil kerangka tata kelola yang kita pilih untuk menjadi yang namanya sasaran strategis berdasarkan kerangka itu, sehingga kita memiliki sasaran strategis keamanan informasi gitu. Lalu kemudian sasaran strategis itu kita jabarkan lagi menjadi sasaran operasional keamanan informasi yang isinya adalah aktivitas ya. Nanti aktivitas itu mulai aktivitas, kalau kita mengacu misalkan kepada NIST, misalkan di situ ada identification, detection, protection, response dan lain sebagainya, berarti nanti aktivitasnya ya sesuai itu gitu ya, disesuaikan dengan mazhab ataupun tata kelola yang kita pilih gitu. Nah, di dalam Information Security Governance ini aktivitasnya apa aja gitu ya, aktivitasnya. Ada banyak aktivitasnya ya. Jadi di sini dikatakan menetapkan dan atau memelihara strategi keamanan informasi agar sejalan dengan tujuan dan sasaran organisasi ini untuk bisa memandu atau membentuk atau mengelola program keamanan informasi.
baik yang belum ada maupun yang sudah ada. Jadi nanti ini apa namanya si tata kelola ini dipakai sebagai panduan pada waktu kita menyusun tim apa namanya dan program untuk keamanan informasi. Jadi panduannya itu, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah menetapkan atau memelihara kerangka kerja tata kelola keamanan informasi untuk memandu. Jadi gini, pertama kan kita menentukan strategi keamanan informasinya dulu kan. Kita strategi keamanan informasi kita mau apa? Misalkan nomor 1 mengamankan aset, katakan gitu ya. Ada organisasi yang selain mengamankan aset juga melakukan apa istilahnya pemantauan terhadap kompetitor dan lain sebagainya, misalkan gitu. Itu strategi yang satu dengan yang kedua ini akan menghasilkan satu program yang berbeda, gitu ya. Kalau hanya fokus kita internal asset protection dengan kita melakukan external apa namanya investigation, misalkan katakan gitu ya. Jadi pasti berbeda gitu ya. Jadi dari strategi itu ini nanti kemudian kita pilihkan kerangka kerja tata kelola yang sesuai. Yang tadi kita lihat contohnya itu yang apa? Ada COVID, NIST, ada ISO dan lain sebagainya itu. Jadi setelah kita tetapkan strateginya, kita pilih kita mau pakai panduannya yang mana gitu. Jadi kita nggak usah ngarang sendiri gitu, nanti repot. Jadi kita pilih dari panduan itulah kemudian kita detailnya itu kita jabarkan lagi dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lebih detail gitu ya. Kemudian di sini dikatakan yang ketiga adalah setelah kita pilih kerangka kerja tata kelola keamanan informasinya, kita mesti integrasikan tata kelola keamanan informasi ke dalam tata kelola perusahaan. Jadi jangan sampai ini berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi artinya tata kelola governance-nya perusahaannya kemana, keamanan informasinya kemana gitu ya. Jadi ini harus diintegrasikan. Jadi artinya apa? Kita ingin memastikan misalkan katakan ketika ada ditetapkan misalkan klasifikasi aset strategis yang bendera tinggi dari sebuah perusahaan, katakan gitu, maka kemudian aturan atau kebijakan atau tata kelola terhadap akses dan pengamanan terhadap aset informasi tersebut atau aset data tersebut adalah seperti apa, katakan gitu. Jadi itu yang namanya integrasi. Jadi dengan demikian yang kita kerjakan di dalam kegiatan pengamanan informasi sehari-hari itu dengan apa yang digariskan oleh perusahaan itu benar-benar memang terintegrasi gitu ya. Nah, kemudian kita menetapkan dan memelihara kebijakan. Jadi kalau kita bilang tadi tata kelola itu isinya banyak ya, termasuk di dalamnya ada strategi, perencanaan, dokumentasi, SOP dan lain sebagainya. Tapi yang khusus terkait dengan aturan mengenai apa yang boleh, ada apa yang tidak, bagaimana aturan pengembangan yang mengacu kepada azas keamanan, bagaimana apa namanya kita melakukan provisi keamanan, bagaimana tata caranya, aturan mainnya dan lain sebagainya. Itulah namanya kebijakan keamanan informasi. Jadi setelah apa namanya strategi tata kelola kita tetapkan, kita menyusun yang namanya kebijakan keamanan informasi. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa ketika kita kemudian sudah merancang lah kira-kira gitu ya, kerangka tata kelolanya, kebijakan informasi seperti apa, dan kebijakan itu untuk diimplementasikan kan harus kita kita wujudkan dalam bentuk mungkin investasi ke berbagai macam perangkat, teknologi, maupun SDM. Nah, tentunya kita harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjustifikasi, jangan sampai misalkan investasi keamanan informasi ini begitu besarnya, sehingga malah membuat apa istilahnya posisi keuangan perusahaan itu terganggu gara-gara seluruh kegiatan keamanan informasi ini yang cukup signifikan gitu ya. Jadi nah di sini kita harus selalu melihat dan membandingkan bahwa apa yang kita lakukan itu selaras atau sesuai dengan
apa namanya, dengan manfaat gitu ya. Jadi ya tentunya dari situ, dan saya yakin juga setiap organisasi pasti ada batas anggaran gitu yang bisa dikeluarkan untuk terkait dengan kegiatan IT maupun IT security ini gitu ya. Jadi untuk itu selalu kita harus melihat apa namanya, bagaimana justifikasinya terkait dari apa yang kita lakukan, strategi dan kebijakan tata kelola tadi itu, sehingga memang benar-benar ini yang dibutuhkan oleh organisasi kita. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah si Information Security Manager ini harus bisa mengidentifikasi seluruh pengaruh internal dan eksternal, gitu ya, terhadap organisasi ya. Jadi utamanya adalah untuk memastikan bahwa faktor-faktor itu kalau nanti memunculkan satu risiko atau ancaman itu kita bisa menangani gitu ya, maksudnya gitu. Nah, ini misalkan ini ada teknologi baru, ada penggunaan media sosial, kemudian business environment kita yang mengharuskan menggunakan berbagai macam apa ya, misalkan kerjasama dengan apa namanya, penyedia layanan digital yang lain melalui microservices atau API dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu tuh kan kita mesti lihat gitu ya, apa saja nih yang faktor internal maupun internal, eksternal maupun internal di dalam bisnis kita yang bisa memengaruhi keamanan informasi, dan ini akan berpengaruh terhadap strategi kita kan gitu. Artinya apa? Setelah kita mengkaji itu, kemudian kita melihat apakah strategi kita perlu disesuaikan atau tidak. Gitu. Nah, terus, ini juga salah satu hal yang paling penting. Selama pimpinan tertinggi dari organisasi kita itu tidak memiliki awareness atau pemahaman tentang pentingnya keamanan informasi ini, maka tentunya dukungan itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal. Sedangkan kalau dukungan itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal, maka konsekuensinya adalah mulai dari aspek biaya maupun otorisasi atau otoritas itu pun jadi terbatas. Sehingga kemampuan kita untuk menerapkan strategi yang sudah kita tetapkan tadi, kemampuan kita untuk mengimplementasikan framework tata kelola ataupun kebijakan yang sudah kita tetapkan tadi menjadi terbatas, gitu ya. Karena adanya kendala komitmen dari pimpinan. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa apa namanya, segala aspek tentang keamanan informasi dan konsekuensinya dan lain sebagainya itu harus selalu senantiasa dikomunikasikan, dan siapa lagi yang paling cocok untuk mengkomunikasikan, yaitu adalah Information Security Manager gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada satu hal yang bisa dipastikan di dalam melaksanakan keamanan informasi sebuah perusahaan adalah bahwa walaupun ada tim dan orang-orang yang diberi tugas khusus untuk melakukan implementasi keamanan informasi, tetapi pelaksanaan keamanan informasi itu tidak bisa diserahkan hanya kepada mereka. Jadi ini semuanya harus terlibat, gitu ya, bekerja sama semua pihak untuk sama-sama mengamankan informasi. Makanya apa namanya, misalkan ada undang-undang peraturan seperti Satu Data Indonesia, ada undang-undang perlindungan data pribadi dan lain sebagainya, itu melibatkan seluruh SDM yang ada di organisasi ini. Tidak harus orang-orang yang bertanggung jawab spesifik untuk keamanan informasi atau IT gitu ya. Jadi tugasnya seorang IT Security Manager ini adalah mendefinisikan, mengkomunikasikan dan memantau tanggung jawab keamanan informasi di seluruh organisasi, baik yang memang bertanggung jawab langsung maupun setiap pengguna, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian salah satu hal yang paling penting untuk memastikan bahwa sistem keamanan informasi kita ini terjaga dengan baik, kalau kita memiliki indikator-indikator gitu ya, atau di sini dikatakan namanya metrik atau cara mengukur atau indikator keamanan informasi.
Jadi setiap strategi yang kita tulis, setiap implementasi dari tata kelola keamanan yang kita sudah pilih, itu kita harus menentukan metriknya. Bagaimana kita memastikan bahwa aspek ini sudah dilakukan. Misalkan, bagaimana kita memastikan bahwa availability kita bisa dijamin. Bagaimana kita mau memastikan bahwa kita memiliki sistem penangkal intrusi, katakan gitu ya. Nah, maka kita menentukan apa aja kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran yang kita bisa pastikan bahwa kalau itu sudah kita lakukan, maka aspek yang mau kita tetapkan tadi sudah terlaksana di situ. Walaupun itu tidak ada jaminan bahwa itu akan bisa menjamin keamanan 100% ya, tetapi minimal dari situ kita bisa memastikan bahwa hal-hal yang harus kita lakukan sudah dilakukan, gitu kira-kira begitu. Nah, untuk bisa menjalankan seluruh kegiatan ini, maka orang yang diberi tanggung jawab sebagai Information Security Manager ini harus memiliki skill dan pengetahuan, gitu ya. Apa aja skillnya? Nah, skillnya ada banyak, gitu ya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang tata kelola itu sendiri, ya. Jadi dia harus mulai belajar tentang framework tata kelola, gitu ya. Jadi seperti ISO 27001, NIST, First CPSS, katakan gitu, atau Critical Security Control-nya SANS, katakan gitu, atau COBIT, atau apapun gitu ya. Jadi dia harus mengetahui itu, karena dia akan memandu organisasi ini untuk menetapkan dan memilih kan tata kelolanya. Lalu kemudian dia juga harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik yang digunakan untuk mengembangkan strategi keamanan. Strategi sih sebenarnya. Jadi dia memiliki cara untuk menyusun dan melaksanakan strategi. Saya rasa seorang pimpinan biasanya memiliki memiliki kemampuan itu ya. Nah, lalu kemudian pengetahuan tentang hubungan antara keamanan informasi dengan tujuan, sasaran, fungsi dan proses dan praktek bisnis tadi ya. Jadi kan tadi kan tugasnya adalah mengintegrasikan tata kelola keamanan informasi dengan tata kelola bisnis. Jadi untuk itu ya dia harus punya pemahaman, pengetahuan tentang tujuan bisnis, sasaran, fungsi, proses bisnis, praktek bisnis, lalu kemudian supaya bisa dikaitkan dengan keamanan informasi gitu ya. Gitu kira-kira gitu. Ini sama itu ya, dua-duanya. Lalu kemudian pemahaman tentang konsep dasar tata kelola gitu ya secara umum, jadi memahami tentang governance secara umum, terus memahami tentang spesifik tata kelola keamanan informasi yang tersedia gitu ya. Jadi kalau tadi lebih ke tata kelola umum, ini sekarang udah sifatnya ke tata kelola informasi gitu ya. Jadi kalau kita pakai ISO 27001, apa aja itu yang di situ yang tersedia dan apa yang mesti kita lakukan. Kemudian pengetahuan tentang metode untuk menilai, merencanakan, merancang dan menerapkan kerangka tata kelola. Jadi kalau kita udah pilih ISO 27001, katakan 2072. Nah, jadi gimana caranya melakukan perencanaan dan lain sebagainya. Itu lalu kemudian pengetahuan tentang konten dan teknik untuk mengembangkan yang namanya business case. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung justifikasi program-program keamanan informasi yang buat itu dengan biaya sekian, itu manfaatnya apa untuk bisnis, kemudian manfaat itu bisa manfaat langsung, bisa manfaat compliance ya, bagaimana kita harus mematuhi peraturan-peraturan dan lain sebagainya gitu ya. Terus pengetahuan mengenai bisa mengintegrasikan tata kelola keamanan ke dalam tata kelola perusahaan. Yang ini juga terkait dengan perencanaan anggaran dan lain sebagainya, metode pelaporan. Ini memang hal-hal yang memang umum dimiliki oleh seorang leader atau manajer gitu ya. Gitu. Kemudian misalkan tadi pengetahuan tentang pengaruh internal eksternal terhadap organisasi, pengetahuan tentang informasi kunci gitu. Jadi untuk supaya kita dapat komitmen dari pimpinan, katakan gitu. Jadi pimpinan kita itu seperti apa sih cara mengambil keputusannya, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan informasi yang kemudian bisa membantu
beliau untuk bisa mengambil keputusan untuk mendukung apa yang akan kita lakukan terkait tentang keamanan informasi ini, gitu ya. Terus pengetahuan tentang metode komunikasi dengan pimpinan, terus apa aja tugas tanggung jawab security manager, gitu ya, atau gitu. Kemudian pemahaman tentang organisasi tentunya ya, karena nanti dia akan memimpin yang namanya organisasi keamanan informasi, gitu ya. Gitu. Lalu kemudian tentang tanggung jawab keamanan informasi di seluruh organisasi, dan ini juga sebenarnya sih cukup banyak ininya apa namanya kerangka atau framework yang bisa kita acu terkait dengan ini ya. Jadi tadi waktu saya sebutkan di depan tadi itu ada misalkan SFIA itu ya, Skill Framework for Information Age, itu adalah apa namanya penjabaran tentang kalau tugas-tugas orang di keamanan informasi itu adalah ABCD, maka kompetensi yang diperlukan oleh dia itu apa aja gitu. Jadi itu menjadi basis untuk kita mendefinisikan tentang apa namanya pemahaman atau kompetensi tentang keamanan informasi di semua orang yang ada di lingkungan organisasi kita, gitu ya. Lalu kemudian pengetahuan tentang proses untuk memantau kinerja atau performance, gitu ya. Terus metode untuk memilih atau menafsirkan metrik keamanan tadi ya. Jadi bagaimana ukuran keamanan itu kita tetapkan, dan ini juga tidak mudah, gitu ya. Gitu. Lalu pengetahuan tentang bagaimana kita menginformasikan, mengkomunikasikan semua hal terkait keamanan ini kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, baik itu pimpinan maupun semua karyawan yang ada di seluruh organisasi. Nah, itu adalah pemahaman atau pengetahuan tentang yang namanya tata kelola keamanan informasi. Nah, yang kedua adalah pemahaman atau apa namanya tugas-tugas yang terkait dengan apa manajemen risiko atau information risk management. Nah, jadi pada waktu kita tadi pertama kita bahas tentang tata kelola keamanan informasi, itu tidak otomatis bahwa risk itu sudah masuk di situ, gitu ya. Jadi risk itu adalah bagian yang memang berhubungan dengan governance, yang risk itu yang adalah hal-hal yang terutama yang berpotensi berdampak negatif yang harus kita antisipasi, gitu ya, terkait dengan keamanan informasi. Dan itu menjadi juga tanggung jawab dari si IT Information Security Manager tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan dia? Mengelola risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang dapat diterima itu artinya berdasarkan yang namanya risk appetite. Jadi tentunya ini sudah ditetapkan dulu oleh pimpinan. Oke, apa namanya, kalau ada gangguan atau risiko kita bisa tolerir sampai segini, gitu ya. Tapi di atas itu nggak bisa, gitu. Jadi kita harus artinya apa? Kita harus memiliki mekanisme untuk mengatasi atau memitigasi risiko-risiko yang kita nggak bisa terima ininya apa namanya dampak negatifnya itu, gitu ya. Jadi oleh karena itu harus kita kelola, gitu ya. Jadi nah tentunya risiko itu apa ya level yang bisa kita terima itu juga bukan nggak terbatas, nggak mungkin, gitu, karena kita nggak bisa juga apa namanya mengatasi semua risiko yang ada di dunia ini, nggak bisa, gitu ya. Jadi tetap aja pasti ada hal-hal yang akan terjadi walaupun itu bisa kita minimalkan. Nah, untuk bisa memberikan gambaran secara lebih mudah, saya tunjukkan gambar motor ini. Ini ceritanya motor baru lah ya, motor baru yang sangat apa ya futuristik mungkin, gitu ya, atau yang berteknologi tinggi mungkin, gitu, berkecepatan tinggi kali, gitu ya, kira-kira gitu ya, gitu. Jadi apa
ini asumsikan ini adalah sebuah aset gitu ya, aset perusahaan. Nah, ini bisa saja bentuknya itu seperti data, bisa saja bentuknya seperti sebuah aplikasi, tetapi ini adalah sebuah aset andalan lah kira-kira gitu ya, yang dimiliki oleh satu orang atau satu organisasi atau satu entitas tertentu. Nah, kalau kita memiliki aset, pasti di saat yang sama kita juga akan memiliki risiko kehilangan atau kerusakan atau gangguan pada aset kita ini kan gitu ya, selalu begitu gitu. Jadi kalau kita punya aset informasi ya pasti kita selalu akan punya potensi risiko akan kehilangan, gangguan, kerusakan dari aset informasi kita miliki. Ya. Nah, misalkan contoh kalau saya punya motor ini. Ini risikonya apa saja yang bisa terjadi di situ? Hilang, gitu ya? Atau karena ini motor kecepatannya tinggi banget, kita nggak bisa mengontrol dengan baik, kita bisa mengalami kecelakaan, gitu ya? Teknologi baru yang sangat baru dan kita tidak memiliki skill untuk mengelolanya kan bisa kecelakaan ya, artinya salah operasional dan lain sebagainya, gitu. Hilang. Jadi udah beli mahal-mahal, hilang, maka aset itu hilang, gitu ya. Ini kan risiko yang bisa terjadi. Atau ternyata kualitasnya buruk. Jadi ternyata waktu kita implementasikan, dia nggak sebagus gambarnya lah, atau nggak sebagus ceritanya, gitu ya. Ternyata di sana sini terjadi hal-hal yang banyak gangguannya, gitu. Atau rusak, gitu ya. Nah, ini adalah risiko-risiko yang paling gampang kita mendefinisikannya. Tapi risiko-risiko ini bukan cuma itu. Risiko-risiko ini bisa risiko yang lain yang selama ini mungkin nggak kepikir. Yaitu apa? Semuanya udah bagus, tapi ini nggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Nggak ada yang bisa mengendarai, Pak, ternyata. Terlalu canggih nih motornya. Atau terlalu canggih sistemnya. Sehingga kita nggak bisa pakai. Risiko juga, kan? Gitu ya. Nggak ada bengkelnya, artinya apa? Kalau terjadi gangguan, tidak ada satu entitas pun yang bisa mensupportnya, gitu. Nah, ini juga risiko juga. Nggak ada suku cadang, gitu ya. Ya hampir sama ya, nggak ada lisensinya. Nah, ini yang sering banget nih. Ini sering banget terjadi terutama di security nih. Pak, tahun lalu kami beli tools sensor untuk sensor keamanan, untuk monitoring dan lain sebagainya, untuk antivirus, IPS, IDS segala macam. Udah berjalan bagus, Pak. Tahun ini kita nggak ada anggaran maintenance, license-nya dicabut, Pak. Jadi nggak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Nggak bisa bayar, itu sama tadi ya, seperti itu. Garasi nggak cukup, atau kalau di dalam dunia IT adalah tidak adanya capacity management yang baik, maka semua perangkat itu kita pasang atau kita install, nggak taunya bandwidth kita nggak mencukupi. Ingat, Bapak Ibu, berbagai macam peralatan keamanan yang kerjanya banyak memonitor itu akan juga menggunakan atau menghabiskan bandwidth, ya, baik bandwidth jaringannya, storage-nya, komputasinya dan lain sebagainya. Sehingga kalau kapasitasnya nggak cukup ya jadinya malah jadi gangguan. Salah beli, nggak tahu fungsinya. Jadi ada banyak risiko. Dan ini Information Security Manager ini perlu untuk mendefinisikan information risk ini, information security risk itu apa aja yang harus kita definisikan. Karena kalau kita tidak mendefinisikan information security risk ini, kita berarti menganggap bahwa environment IT kita itu tidak memiliki risiko keamanan sama sekali. Nggak mungkin dong, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita tahu bahwa memang ada risikonya, kita definisikan risiko itu, gitu ya. Nah, definisi risiko sendiri adalah probabilitas dari sebuah kejadian dan konsekuensinya. Permasalahannya adalah kita perlu tahu risiko itu ada di mana saja, gitu ya. Ada banyak risiko itu yang nggak kita antisipasi atau kita nggak tahu risikonya di mana, gitu ya. Gitu ya, karena keterbatasan kita, gitu. Terus
ada statement yang mengatakan kalau nggak terjadi, berarti risikonya nggak ada, gitu ya. Kan kita nggak pernah kena hack nih sekarang, berarti nggak ada, gitu ya. Apa benar begitu, gitu ya? Apakah memang belum waktunya aja, gitu ya? Gitu. Jadi kalau memang kita belum dihack itu belum tentu bahwa ini pasti aman, gitu ya. Terus kita kesulitan menghitung dampaknya. Ini kalau terjadi risiko ini dampaknya gede apa enggak sih? Gitu ya. Nah, tadi di depan kan kita bicara metrik ya. Dengan adanya metrik ini akan membantu kita untuk bisa menetapkan seberapa gede dampaknya. Apakah dampaknya itu hanya internal kita aja? Apa ada konsekuensi ke eksternal juga? Nah, makin banyak entitas yang terkena dampaknya, tentunya dampak risiko ini makin gede, gitu. Dan kemampuan kita mengidentifikasi dampak itu akan terkait dengan kemampuan kita menetapkan prioritas, gitu ya. Gitu, dari risiko itu ini menjadi prioritas atau enggak. Kalau enggak jadi prioritas kan ya enggak kita abaikan, berarti kan gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau saya summary-kan antara hubungannya antara tata kelola yang di depan tadi dengan risk itu adalah kira-kira seperti ini. Organisasi atau individu atau perusahaan itu pasti punya sasaran, goal, objektif. Profitabilitas tinggi, memberikan layanan kepada masyarakat yang luas, kalau misalkan bukan commercial company, macam-macam lah ya. Jadi pasti organisasi akan menetapkan objektif, gitu ya. Nah, kalau objektif itu tercapai, tentunya dengan memanfaatkan sistem informasi segala macam, maka akan menghasilkan yang namanya value atau manfaat. Tetapi manfaat ini bisa tidak tercapai karena adanya risk atau risiko. Ya kan? Gitu. Jadi kita bisa nggak tercapai itu sasarannya karena adanya risk, termasuk risk keamanan informasi. Oleh karena itu, risk ini harus kita kelola atau di-manage ya, yaitu dan diatasi dengan melaksanakan yang direspon dengan yang namanya mitigasi. Jadi kalau ada risiko kena virus, ya kita mitigasinya pasang antivirus. Kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau ada risk kita mitigasi. Nah, masalahnya adalah dengan berbagai macam teknologi yang kita miliki, dengan berbagai macam risiko yang ada, yang jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan, gimana caranya kita melakukan mitigasi? Kita harus punya sebuah alat untuk mengontrol risk. Untuk mengontrol itu artinya apa? Kalau risiko itu akan mendekati muncul, saya dikasih tahu. Itulah yang namanya kontrol. Ya. Jadi risk itu dikendalikan via kontrol. Kontrol itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi tata kelola, kebijakan, teknologi, prosedur, manusia segala macam itu bagian dari kontrol, gitu ya. Nah, jadi keseluruhan ini namanya tata kelola, gitu ya. Jadi ini ada tata kelola, ada risk, ada kontrol, gitu ya. Kalau ini sudah kita lakukan, apakah sudah aman? Nanti dulu. Walaupun ini sudah kita lakukan, kita tetap perlu pihak ketiga untuk juga mencoba melihat kondisi kita ini dan memberikan opini dari luar, gitu ya. Nah, itulah namanya audit, gitu ya. Oh ya, tadi kontrol itu diukur berdasarkan yang namanya kontrol objektif, ya. Jadi ada metrik segala macam. Jadi inilah semuanya namanya tata kelola. Sedangkan untuk risk sendiri, prosesnya itu biasanya kita akan melakukan identifikasi risiko, kemudian risiko itu di-assess apakah dia termasuk risikonya signifikan atau major atau tidak. Lalu kalau major, apa respon dan mitigasi yang mesti kita lakukan? Berarti nanti itu kita akan menyiapkan tools, SOP, SDM khusus, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah kita lakukan itu, apakah risiko itu pasti bisa manage? Belum tentu, pasti nanti akan ada risiko baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita melakukan yang namanya risk control. Nah, jadi di dalam kegiatan seorang IT Information Security Manager ini terkait dengan risiko adalah satu, dia kegiatannya apa? Dia
mesti menetapkan atau memelihara proses untuk bisa mengklasifikasi aset informasi. Mana yang digolongkan sebagai rahasia, mana yang digolongkan sebagai setengah rahasia, mana yang digolongkan sebagai informasi publik yang nggak perlu kita amankan secara khusus. Karena itu akan terkait dengan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi aset kita, gitu ya. Lalu kemudian mengidentifikasi semua undang-undang, regulasi, persyaratan hukum dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa? Supaya kita nggak menyalahi aturan tersebut, gitu. Nanti kalau kita menyalahi aturan tersebut kan kita bisa kena sanksi undang-undang, ya kan, gitu. Nah, memastikan bahwa kita melakukan penilaian risiko, manajemen risiko ini ya, penilaian kerentanan dan analisis ancaman. Dan dilakukan secara terus-terusan, secara konsisten dan kontinu, gitu ya, supaya kita selalu bisa mengetahui kondisi risiko informasi kita ini. Kemudian mengidentifikasi, merekomendasi dan menerapkan opsi mitigasi ya. Jadi mitigasinya itu apa? Kemudian menentukan kontrol. Tadi disebut ada kontrol keamanan. Jadi misalkan gini. Kalau saya mau memastikan bahwa sistem saya aman, maka setiap kali ada aplikasi baru, saya harus tahu ini aplikasi ini connect kemana, data apa yang dikirim, data apa yang diterima, dan lain sebagainya. Itu salah satu bagian dari kontrol, gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa semua itu kita kontrol agar kemungkinan terjadi risiko keamanan informasinya itu bisa kita minimalkan. Gitu. Lalu kemudian mengintegrasikan manajemen risiko informasi ke dalam proses bisnis maupun IT. Ya, jadi risiko informasi, keamanan informasi itu pasti berkaitan dengan risiko sistem informasi atau dan pasti berkaitan dengan risiko proses bisnis, kira-kira gitu ya. Lalu kemudian memantau faktor eksternal internal, misalkan geopolitik, jenis-jenis ancaman baru segala macam yang nanti akan mungkin diperlukan kajian ulang, penilaian ulang risiko. Jadi hal-hal yang waktu itu sudah kita assess yang kita anggap aman, dengan adanya faktor eksternal baru ini, mungkin kita harus kaji lagi, gitu ya. Kita lakukan pentest dan lain sebagainya. Lalu kita harus melaporkan aspek-aspek ketidakpatuhan atau perubahan, yang akan bisa berdampak kepada risiko kepada pengambil keputusan, gitu. Dengan demikian supaya kepatuhan terhadap tata kelola keamanan informasi dan manajemen risiko itu benar-benar dijalankan, gitu ya. Dan ini memastikan bahwa aktivitas kegiatan keamanan informasi ini dilaporkan kepada pimpinan, gitu ya. Gitu. Nah, terkait skill untuk manajemen risiko ini ada banyak ya. Jadi pengetahuan tentang klasifikasi aset, pengetahuan tentang kepemilikan aset, metode untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi risiko, gitu ya. Bagaimana kita menilai asetnya itu, apakah asetnya itu dianggap aset strategis, aset kritikal, aset yang publik, pengetahuan tentang persyaratan hukum, gitu ya, tentang sumber informasi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak skill yang mesti kita ketahui tentang berbagai macam risiko ancaman informasi, gitu ya, tentang metode untuk melakukan skala prioritas risiko, karena kan pada waktu Anda melakukan analisa risiko kemungkinan besar juga daftar risikonya banyak banget, gitu. Jadi itu perlu kita lakukan prioritas, gitu ya. Gitu. Terus bagaimana kita melakukan respons, gitu ya. Kita melakukan kontrol dan lain sebagainya, gitu. Jadi ada banyak yang harus kita ketahui tentang manajemen risiko ini. Termasuk proses pelaporan risiko ini dan analisa biaya manfaat untuk menangani risiko. Nah, sebagai sebuah ilustrasi tentang manajemen risiko ini, risiko itu adalah tadi selera atau pilihan ya, disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan kita, gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga melakukan tindakan mitigasi risiko di luar kemampuan kita. Contoh misalkan, ini ada satu kondisi di mana saya punya anak kecil yang saya mau anterin ke sekolah. Jadi anak ini mau ke sekolah, mau belajar dia. Kebetulan rumahnya itu berjarak dari sekolah. Jadi saya harus bisa antarkan anak saya ke sekolah supaya dia bisa sekolah dengan selamat di perjalanan, aman, gitu kan? Tidak ada gangguan dan bisa sampai di tujuan tepat waktu, gitu kan? Gimana caranya? Saya ingin memastikan bahwa tentunya kan ada risiko nih yang membuat anak saya itu ada apa-apa gitu loh ya. Pasti ada risiko gitu ya. Bisa aja gitu ya, walaupun kita nggak berharap begitu. Sehingga dia nggak nyampe sekolah gitu mestinya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan mitigasinya? Nah, tergantung. Kalau orang tuanya itu sangat kaya, maka dia bangun jalan khusus dari rumahnya ke sekolah. Yang nggak ada yang lain yang lewat situ kecuali dia, gitu ya. Nah, di dalam teknologi informasi ini ada analoginya seperti itu kan. Negara-negara seperti Amerika, Cina, dan beberapa negara lain itu mereka memiliki resource yang mereka kontrol sendiri yang kita pakai gitu. Jadi mereka ya nggak bisa diapa-apain gitu karena resource itu disediakan oleh mereka ya. Contohnya kita memakai teknologi terkini seperti Google, Facebook dan lain sebagainya, itu kan punya mereka gitu ya. Jadi mereka yang punya full control, kita enggak. Gitu. Nah tentunya nggak semua orang. Jadi dengan demikian kita akan lihat kalau kita punya rumah jalan sendiri ini risikonya apa mitigasinya. Tapi kalau kondisi kita nggak gitu dan kita harus menggunakan jalan umum, maka jenis risikonya beda lagi kan. Oke lah kita mesti pakai jalan umum, tapi kita pakai pengawal, gitu. Jadi pengawal itu akan mengelilingi kendaraan kita sehingga walaupun kita di jalan umum diharapkan gangguan itu kecil, gitu ya, kita katakan gitu. Nah, jadi jenisnya dengan aset yang kita miliki ini jenis risikonya akan berbeda. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan seperti itu, nggak bisa bayar pengawal yang segini banyak, ya udah kita anterin sendiri, pakai kendaraan kita sendiri ke sekolah, gitu ya. Kita yang anter, tentunya kita harus mengantisipasi ada risiko apa aja, ban bocor di jalan, ya di stop orang di tengah jalan, atau segala macam lah, gitu ya. Itu kita buat daftarnya, lalu kita susun mitigasi dan kontrolnya, gitu ya. Gitu. Kemudian ketika misalkan itu pun kita nggak punya, kita nggak bisa nganterin, kendaraan kita nggak punya, anak kita harus naik kendaraan umum segala macam, maka kita juga harus punya proses apa aja risikonya dan bagaimana mitigasi dan kontrolnya. Jadi kalau misalkan anak saya harus naik kendaraan umum, maka apa yang harus saya bekali kepada dia? Tentunya adalah SOP kan, nasihat-nasihat, nak kalau kamu naik, kamu ke sini ya. Kalau kamu ketemu orang yang mencurigakan, kamu lakukan ini ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak memiliki fasilitas itu, kita tidak bisa mengantisipasi risiko, bisa. Cuman tentunya beda fasilitas, beda pola identifikasi risiko, analisa risiko maupun mitigasinya. Itu kira-kira. Jadi keamanan risiko dan keamanan itu sangat disesuaikan dengan kondisi ya, sehingga dengan demikian tujuan dan sasaran itu tetap kita bisa penuhi gitu ya. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa ada aspek tentang tata kelola dan risiko yang harus diketahui oleh seorang information security manager. Yang berikutnya adalah tentang yang namanya information security program development and management. Jadi bagaimana kita mengembangkan program-program keamanan informasi. Nah, jadi setelah kita tadi tahu, oh aturannya begini, panduannya begini, yang tadi kita ngomong tata kelola segala macam, framework segala macam. Kita tahu risikonya begini. Berarti kalau itu sekarang
kita tetapkan strategi kita, lalu kita membuat yang namanya security program develop. Jadi kita buatlah program keamanan informasi gitu ya, gitu. Di mana program itu mengcover berbagai macam ya, bagaimana kita melakukan pendeteksian hal-hal yang mencurigakan, bagaimana kita melakukan respon, bagaimana kita melakukan identifikasi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah program yang harus diimplementasikan gitu ya. Dan ada penanggung jawabnya, jadi bukan kerjaan sambilan gitu. Memang kalau selama ini kan kalau kita tanya keamanan jaringan dipegang sama, dipegang sama jaringan. Nah, tapi nanti orang jaringan sendiri nggak jelas bahwa tugasnya dia lebih ke keamanannya atau ke pengelolaan jaringannya gitu. Jadi dengan adanya program security program development ini lebih jelas gitu, programnya apa, kegiatannya apa, pelaksananya siapa gitu ya. Jadi diharapkan hal-hal yang selama ini miss itu bisa diminimalkan gitu. Jadi di sini isinya adalah mengembangkan dan memelihara program keamanan informasi yang mengidentifikasi, mengelola, melindungi aset organisasi sambil menjelaskan dengan strategi keamanan informasi dan tujuan bisnis sehingga mendukung postur keamanan yang efektif. Jadi kalau tadi di depan-depan kita masih bicara strategi kebijakan, ini kita bicara pelaksanaannya gitu ya. Nah, dan ini bukan kerjaan yang simple atau ringan. Di sini saya kasih contoh. Di sini ini ada sebuah pesawat tempur. Ada satu jet tempur lah ya dengan seorang pilot. Gitu. Di sini dikatakan pertanyaannya adalah seberapa kompleks infrastruktur dan organisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah pesawat tempur. Gitu ya. Pesawatnya satu, pilotnya satu. Ini kalau satu biasanya kan satu apa ya istilahnya? Satu skuadron ya atau satu kompi atau yang 12 pesawat lah katakan gitu ya. Ini kalau ini katakan satu. Orang yang kerja untuk mendukung ini supaya bisa terbang dan lain sebagainya ada berapa? Ada apakah satu atau dua atau berapa? Bisa banyak, bisa puluhan. Karena ini kan supaya pesawat ini beroperasi kan landasannya ada yang ngurusin. Jadi kita analogikan seperti infrastruktur lah gitu ya. Landasannya ada yang ngurusin, bahan bakarnya ada yang ngurusin. Nah, sistem navigasinya ada yang ngurusin. Maintenance mesinnya ada yang ngurusin. Pengamanan dari semuanya ada yang ngurusin. Jadi banyak. Begitu juga mengelola keamanan informasi. Bukan cuma 1-2 kerjaan, itu banyak gitu ya. Oleh karena itu gimana caranya kita melihat seberapa banyak? Nah, kita mesti lihat, kita mesti mengidentifikasi. Ininya apa aja? Upaya yang mesti kita lakukan sesuai dengan strategi. Apakah kita melakukan proteksi, respon, identifikasi? Kalau kita mengacu ke NIST ya, respon, proteksi, deteksi, identifikasi, ada 5 tuh. Terus yang proteksi ini skopnya ke aplikasinya apa aja, ke infrastrukturnya apa aja, ke networknya apa aja, nanti dokumentasinya apa aja, maintenance-nya apa aja dan lain sebagainya. Jadi dari sini kalau kita sudah jabarkan semua, kita bisa tahu seberapa besar skop yang harus kita cover, seberapa banyak aktivitas yang harus kita lakukan, seberapa banyak kebijakan dan SOP yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi tentunya makin banyak itemnya makin banyak. Oleh karena itu harus kita balance ya. Kenapa yang namanya memanage portfolio aplikasi ini penting terkait dengan keamanan informasi. Kalau aplikasi kita itu kita kembangin terus nggak dibatasi jumlahnya terus nambah terus, maka aspek yang harus kita amankan juga makin banyak. Ya kita mesti batasin kan gitu ya. Jadi artinya apa? Toh juga nggak mungkin kita akan menjalankan ratusan aplikasi sekaligus. Pasti ada aplikasi-aplikasi yang sudah harus discontinue, harus kita discontinue, kita matikan, jangan kita operasikan. Jadi semakin banyak aspek yang harus kita operasionalkan, ya cakupannya makin luas. Kalau kita mau minimalkan, ya harus kita persedikit, gitu kira-kira begitu ya. Gitu. Nah ini dikembalikan lagi pada resource yang kita miliki. Nah programnya apa aja? Jadi di sini nanti jadi cyber security program ini
secara strategi tadi ditentukan, strateginya apa terkait dengan strategi keamanan informasi apa terkait dengan dikaitkan dengan strategi apa namanya perusahaan. Lalu program yang harus dilakukan adalah misalkan membuat yang namanya risk management program. Jadi ada program khusus untuk terkait aspek pengelolaan risiko. Lalu incident response program. Incident response itu adalah kemampuan kita menghandle insiden secepat-cepatnya gitu ya. Gitu insiden terutama di sini kaitannya sama insiden security incident ya. Lalu ada yang namanya vulnerability and patch management program. Jadi di sini apa namanya kita melakukan yang namanya assessment yang nanti juga bisa dikaitkan dengan pemanfaatan pentest sebenarnya. Assessment untuk memastikan bahwa vulnerability yang ada di kita itu selalu diuji terus, dipastikan nggak ada lah, kira-kira gitu ya. Di situ namanya vulnerability and patch. Jadi kalau ada vulnerability detect, ya kita patch gitu supaya vulnerability-nya hilang gitu ya. Kemudian ada yang namanya security and privacy by design. Nah, ini penting. Jadi setiap kali ada pengembangan, ada bagian yang ini yang memastikan bahwa apapun pengembangan yang dilakukan harus diprovisi keamanan informasinya dulu sebelum dia boleh di-publish atau dipindah ke production gitu ya. Jadi dengan demikian lalu supaya itu bisa lebih gampang, maka setiap orang yang terkait sama pengembangan dipastikan bahwa unsur keamanan dan privacy itu sudah built in di dalam desainnya itu gitu ya. Jadi dengan demikian pada waktu dites itu diharapkan ya sudah memenuhi syarat gitu ya. Kemudian ada yang namanya supply chain risk management. Nah, jadi kalau tadi kita bicara risk management aja, supply chain risk management itu adalah kita itu saat ini gitu ya. Itu tuh nggak mungkin sistem informasi kita itu nggak ngomong sama pihak lain. Pasti kita ngomong. Kalau kita berfungsi sebagai payment gateway, maka kita ada hubungannya sama marketplace, ngomong sama shipping company, ngomong sama payment gateway, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu waktu kita melakukan risk management ini, kita juga melihat risk yang eksternal itu. Gitu ya. Kemudian ada apa namanya cyber security risk assessment, incident response plan, cyber security operating procedure. Ini adalah prosedur-prosedurnya yang dipergunakan untuk mendukung program pengamanannya itu. Gitu. Jadi itu yang namanya program pengamanan. Apa aktivitasnya? Ya, kita menetapkan program keamanannya apa, lalu kemudian kita selaraskan dengan tujuan bisnis. Kenapa selalu kita selaraskan? Supaya kita dapat komitmen dari pimpinan, gitu, supaya ada justifikasinya, gitu ya. Lalu mengidentifikasi, memperoleh dan mengelola sumber daya eksternal atau internal atau eksternal untuk menjalankan program keamanan itu, gitu ya. Kemudian menetapkan proses pemeliharaan dari program keamanan itu, karena itu memang harus di-maintain. Kemudian menetapkan standar, pedoman, prosedur dari si program keamanan itu tadi. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu, di dalam standar framework atau best practice yang saya sebutkan tadi itu semuanya detail dari semua kegiatan itu sudah ada semua gitu. Jadi kalau kita mau implementasinya kita tinggal pakai sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kita mau pakai apa enggak gitu aja. Lalu kemudian yang penting juga adalah kita menetapkan, mempromosikan dan memelihara yang namanya program awareness. Tadi juga ada pertanyaan di situ ya, security awareness. Baik untuk tim yang bertanggung jawab langsung maupun kepada seluruh SDM yang ada di organisasi tersebut. Gitu. Lalu mengintegrasikan persyaratan keamanan dalam proses. Jadi misalkan, jadi kalau bikin aplikasi, aspek security-nya harus dimasukkan. Kalau bikin spesifikasi, aspek security harus dimasukkan. Jadi begitu, gitu ya. Jadi persyaratan itu menjadi harus diintegrasikan terhadap pengembangan atau modifikasi layanan-layanan IT yang ada. Kemudian mengintegrasikan persyaratan keamanan informasi ke dalam kontrak pihak ketiga. Nah, kita ini kan kalau kita bicara IT nggak mungkin kita nggak pakai vendor kan, pasti ada vendor, baik vendor hardware, vendor
support service dan lain sebagainya, aplikasi. Nah, oleh karena itu ya kita harus memastikan bahwa persyaratan keamanan itu built-in ke dalam SLA kita ke pihak ketiga itu, gitu ya, supaya kita sama-sama bekerja sama di dalam mengamankan kepentingan kita. Tadi ini juga ada metriknya sama, lalu kemudian menyajikan laporan kepada pemangku kepentingan tentang program keamanan informasi kita, gitu ya. Jadi supaya di sini supaya si pimpinan itu ada semacam peace of mind gitu ya, bahwa oh aman ini, security posture kita lagi aman gitu. Jadi saya dapat informasi mengenai hal-hal yang apa namanya, istilahnya kalau kayak denyut jantung saya ini sehat, kayak di general oh ini sehat, tekanan darah sehat, ini sehat, ini sehat. Nah, kayak gitulah. Nah, ini adalah berbagai macam skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk kita bisa melaksanakan kegiatan pembuatan pengembangan program keamanan informasi dan maintenance-nya. Ini mungkin nanti bisa dibaca aja. Dan yang terakhir adalah information security, ya, security incident. Jadi tiga yang saya sebutin di depan tadi, itu tuh kan kita bicara bagaimana kita menyiapkan program keamanan informasi yang baik. Tetapi ketika kita ada kejadian serangan dan lain sebagainya, itu kan hal yang harus kita atasi hari ini, saat ini gitu. Nah, itu dilakukan oleh incident management ini. Jadi incident management ini adalah membangun, merencanakan, menetapkan, mengelola kemampuan kita untuk deteksi, investigasi, respon dan memulihkan recover dari insiden secepat-cepatnya supaya dampak bisnisnya itu diminimalkan. Jadi kalau ada kejadian, gimana caranya supaya kejadian itu bisa kita atasi secepat-cepatnya supaya dampak bisnisnya minimal. Karena semakin lama itu nanti, apalagi bocor kemana-mana, nanti akan mempengaruhi reputasi dan lain sebagainya kan, gitu. Nah ini yang harus bisa kita lakukan daily gitu. Tentunya information security incident ini akan lebih bagus kalau yang tiga aspek di depan tadi, governance, risk, dan program itu sudah tersedia, maka penanganan insiden ini pasti akan jauh lebih efektif gitu ya. Tapi kalau itu belum ya pasti ini akan lebih susah gitu ya. Jadi ini makanya terkait. Tetapi ini adalah kemampuan kita untuk bisa menghandle ini ya. Nah, ini sekedar contoh aja. Ini berbagai macam. Ini kan banyak situs ya yang menunjukkan serangan yang ini contohnya dari Fortinet ini lalu kemudian dari FireEye gitu ya, ini apa namanya, ada dari mana, Akamai, ini apa grafik-grafiknya gitu ya, tentang berbagai macam jenis serangan yang terjadi setiap hari lah gitu ya, banyak banget lah. Ini informasi ini banyak banget nih ya. Ini checkpoint mirip-mirip lah ya, kurang lebih kayak gitu. Yang ini serangan dari mana gitu ya. Oke. Nah, inilah yang memang harus diatasi kalau itu terjadi ke kita kan gitu ya. Jadi itu yang tadi mesti diatasi kalau kita melakukan yang namanya incident management. Jadi sebenarnya apa sih kegiatan yang kita lakukan di dalam mengelola incident security incident management ini? Jadi kita menetapkan, mendefinisikan organisasi dari insiden ini, mengklasifikasi insiden ini, lalu hierarki apa istilahnya, keparahannya lah gitu ya, dampaknya lah gitu ya. Jadi kan gini,
kalau kita bisa mengklasifikasi, kan kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan klasifikasinya. Jadi kalau yang severe gitu, yang keparahannya tinggi, tindakan apa yang harus dilakukan? Kalau yang mild gitu, tindakan apa yang harus dilakukan? Kalau yang low, tindakan apa yang harus dilakukan? Dan termasuk siapa yang melakukan. Jadi biasanya ada tim khusus untuk menghandle yang hal yang severe, tim tertentu yang mild, tim operasional yang umum yang menghandle hal-hal yang klasifikasinya rendah, misalkan katakan gitu. Jadi dengan demikian bisa lebih efektif bekerjanya. Terus kemudian menetapkan dan memelihara yang namanya incident response plan. Jadi incident response plan itu bisa dibuat kalau kita memang juga istilahnya selain kita memiliki strategi keamanan informasi yang baik, tapi kita juga memiliki dokumentasi terhadap berbagai jenis insiden yang sudah pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita bisa membuat rencana respon insiden gitu. Jadi dengan demikian kita tahu tahapan-tahapan kalau terjadi insiden yang model seperti ini apa langkahnya. Kalau insiden seperti ini apa langkahnya, kira-kira begitu. Ya, dengan demikian kita jadi lebih terlatih. Gitu. Kemudian mengembangkan dan melakukan proses untuk memastikan identifikasi tepat waktu. Jadi artinya ini tadi ya, artinya kenapa di dalam insiden itu ada kemampuan untuk identifikasi, deteksi dan lain sebagainya. Supaya kita nggak telat gitu, maksudnya gitu. Jadi pada waktu kita melakukan respon itu udah kelamaan baru kita tahu gitu. Jadi maka yang harus dikembangkan itu adalah kemampuan kita untuk bisa identifikasi bakal ancaman, deteksi kalau ada sesuatu itu kita udah bisa tahu lebih dulu sebelum berdampak lebih besar kayak gitu. Makanya tools tadi seperti Fortinet dan lain sebagainya itu kan memang tujuannya adalah untuk memberikan yang namanya early warning system gitu ya. Itu. Kemudian menetapkan dan memelihara proses untuk melakukan investigation dan mendokumentasikan. Ketika ada major incident atau yang severe, biasanya cukup kompleks gitu ya. Jadi biasanya kita handle dengan kita menerapkan misalkan BCP ya, Business Continuity Planning. Jadi kita contain yang terserang, kita lepaskan dari sistem production infrastruktur, terus kita aktifkan sistem backup kita, kemudian kita investigasi, ya, tentunya pakai forensik segala macam juga. Lalu kemudian kita dokumentasikan semua yang bisa kita capture di situ. Dan ini sudah harus ada SOP-nya, sehingga dengan demikian tidak ada kejadian-kejadian itu yang kemudian kita nggak bisa belajar dari situ dan nggak kita dokumentasikan. Dan kalau ada kejadian lagi, kita bingung lagi gitu, maksudnya gitu ya. Jadi dengan kemampuan kita untuk bisa mendokumentasikan ini, kita punya knowledge management, maka itu bisa kita jadikan knowledge base untuk menangani insiden sejenis yang lain. Plus kemudian kita menentukan responnya seperti apa, dan juga penanganan non teknologinya ya. Jadi aspek hukumnya seperti apa, aspek PR-nya seperti apa, itu semua harus dipikirkan gitu ya. Lalu kemudian menetapkan dan memelihara pemberitahuan insiden dan proses eskalasi. Jadi insiden notification itu mekanismenya harus dibuat secepat mungkin supaya bisa tertangani secepat mungkin. Kemudian prosedur eskalasinya juga harus disiapkan. Jadi kalau misalkan kejadian seperti ini nggak bisa ditangani di first line, harus eskalasi kemana dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya namanya incident management atau incident handling itu kan lebih bersifat bagaimana kita merancang istilahnya mekanisme kerja kalau terjadi insiden, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan tools dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau kemudian kita hanya menguasai toolsnya doang, tapi kita nggak tahu tahapannya menghandle insiden seperti apa, ya kita bingung nanti pasti, gitu ya. Itulah tugasnya Information Security Manager untuk memastikan bahwa hal-hal sini dipersiapkan. Lalu mengatur, melatih dan melengkapi tim resolusi untuk bisa merespons insiden secara efektif dan tepat waktu. Nah, jadi gini.
ada yang namanya cyber range. Cyber range itu adalah supaya orang itu latihan gitu ya. Selalu latihan dan selalu alert supaya kalau ada kejadian insiden, dia udah siap. Yang sering terjadi adalah kita kena serangan insiden attack, kita tahu attack-nya apa, wah kita diserang ini nih. Oleh karena itu supaya nggak terjadi lagi, kita belajar, kita siapkan sistemnya. Udah kita siapin sistemnya, ya kita nggak diserang lagi. Orang udah kita benerin, ya kan gitu ya. Udah, terus tahun depan baru kita diserang lagi dengan yang lain lagi, kita udah bingung lagi gitu ya, Mbak. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari sekarang, pada waktu diserangnya tahun depan kamu udah lupa. Oleh karena itu harus di-maintain gitu ya. Di-maintain adalah, jadi kita membuat semacam seperti simulasi terus-menerus dengan berbagai macam kasus untuk selalu memelihara kemampuan skill kita sehingga pada waktu ada insiden itu kita ready. Kan saya pernah diskusi dengan teman-teman dari TNI, kalau ditanya, TNI kan kita ini nggak pernah perang ya, gitu ya. Terus TNI ngapain? Mereka bilang, loh kita setiap hari berlatih sehingga detik ini dikatakan perang ya kita siap. Kita nggak bisa bilang tunggu dulu Pak, kita belum siap nih latihan dulu 2 bulan lagi baru kita perang, nggak bisa gitu kan? Jadi mereka berlatih terus, gitu ya. Sama orang insiden juga begitu. Kita buatkan mekanisme supaya mereka berlatih terus sehingga mereka ready untuk menghandle jenis insiden yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Nah, lalu kemudian kan di dalam rencana insiden tadi biasanya sudah ada prosedurnya mengenai merespon insiden. Nah, ini harus direview juga karena kan jenis insidennya juga nanti kan berubah. Ya, ini harus secara berkala direview juga. Gitu. Lalu kemudian insiden ini juga kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, harus melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya pun harus diatur juga, gitu ya. Ini juga harus disiapkan juga. Lalu pasca insiden juga harus dilakukan review supaya kita bisa melakukan tindakan korektif supaya kalau kedepannya supaya itu nggak terjadi lagi, supaya bisa kita prevent. Lalu akan membangun integrasi dengan antara insiden respon dengan PCP dan DRP. Nah, untuk melakukan itu tentunya kita membutuhkan berbagai macam skill ya. Jadi konsep dan praktek dari incident management, komponen dari rencana insiden manajemen, pengetahuan mengenai BCP-DRP, metode klasifikasi insiden, metode bagaimana kita melakukan insiden defense, katakan gitu ya, itu dan seterusnya. Oke, nah jadi siapa yang akan memastikan bahwa semua 4 aspek itu dilakukan? Ya kalau nggak ada peran yang diberi peran sebagai incident manager ya nggak ada. Information security manager. Jadi yang lain-lain akan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Yang mengintegrasikan ini nggak ada. Disitulah kita perlu seorang information security manager. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Didi atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat dan mudah dimengerti. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz yang dimana nanti tahap bermainnya dengan harapan untuk mengulas kembali apa yang sudah dipaparkan dengan Pak Didi tadi. Kita bisa mendapatkan banyak hadiah di quiz ini berupa saldo e-wallet Bapak Ibu yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Baik quiz ini kita lakukan melalui Kahoot Bapak Ibu. Masing-masing peserta dimohon untuk bergabung di link Kahoot yang ada di grup WhatsApp. Dimohon untuk menggunakan nama asli dan nama lengkap agar mudah tim Inexindo mengkonfirmasi hadiah. Baik, di sini ada Bapak Ibu bisa masuk ke Kahoot. Nanti di dalam Kahoot itu ada game pin, Bapak bisa masukkan di 7839655.
Oke, sudah jam 16.10, ada 72 peserta Bapak Ibu. Oke, kita start ya Bapak Ibu untuk kuisnya. Silakan. Ada beberapa pertanyaan. Kuis ini ada 20 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kuis ini berkesinambungan dengan pemaparan materi yang tadi sudah Pak Didi sampaikan dan juga ada seputar tentang Inexindo Bapak Ibu. Jadi gimana caranya kita remind dari kuis ini? Hadiahnya e-wallet. Oke, kita next ya. Pertanyaan selanjutnya. Next. Oke. Untuk sementara waktu di kuis pertama, Pak Johannes memimpin poinnya 975. Oke, kita next. Ayo semua Bapak Ibu bisa kita mendapatkan e-wallet. Aja. Di sini ada pertanyaan mengelola resiko informasi ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan risk appetite adalah pengertian dari, kalau yang merah ini information security governance, yang kuning ini information security program development and management, yang biru itu information security incident, yang hijau itu information risk management. Oke. Kita next ya Bapak Ibu. Dengan pertanyaan kedua ini masih Pak Yohanes memimpin dengan poin 1956 poin. Dengan Pak Yohan 1935 poin. Pak Yoga Dwi 1814. Kita next pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, siapa narasumber pada webinar kali ini? Yang merah itu ada namanya Hartono Rudiarto. Yang kuning itu Partono Budiarto. Yang biru Partono Rudiarto. Yang hijau Hartono Budiarto. Wow. Kita next. Apakah betul jawabannya? Tuh, Pak Yohanes memimpin kembali di angka 2924, Pak Yohanes 2913, Pak Yoga 2686. Kita next pertanyaan keempat. Inexindo Jakarta berlokasi di, yang merah Jakarta Utara, yang kuning Jakarta Pusat, yang biru Jakarta Barat, yang hijau Jakarta Selatan. Yang sudah training di Inexindo pasti tahu Inexindo ada di mana lokasinya, Bapak Ibu. Wah, sudah banyak yang training di Inexindo ya Bapak Ibu, karena banyak yang betul. Kita next, kita lihat skornya. Masih Bapak Yohanes di 3902. Next, pertanyaan lagi, pertanyaan kelima. Ini seru banget pertanyaannya. Kalian yang dibutuhkan oleh seorang Information Security Manager, yaitu yang merah analis resiko keamanan informasi, yang kuning jaringan komputer, yang biru pengembangan software, yang hijau manajemen SDM. Wow, banyak yang betul. Oke, kita next. Wah, ternyata posisi ketiga itu ada Paristianda. Ayo Pak Yoga, kita bisa di posisi ketiga lagi. Ayo kita next ke pertanyaan ke-6. Logo apakah ini? Yang merah Red Hat, yang hijau AWS, yang biru Isaka, yang hijau Cisco. Gampang ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan kuis ini. Rasanya pengen ikutan juga.
Oke, kita next. Wah, bener kan? Pak Yoga masuk ke jajaran 3 lagi. Ayo kita next lagi. Yuk, bisa. Di pertanyaan ke-7 ini, ada berapa cabang yang dimiliki Inixindo saat ini? Yang merah 4, yang kuning 6, yang biru 5, yang hijau 7. Inixindo banyak cabangnya di seluruh Indonesia ada. Jadi jangan salah. Jadi Bapak kalau misalnya Bapak Ibu ada di daerah mau training bisa. Kita next. Di posisi kelima ada Bapak Ismunandi. Nggak asing nih sama Bapak Ismunandi. Bapak pernah training di Inixindo ya Pak ya? Pernah. Untuk oh ya benar kan Pak. Ada boleh ke pertanyaan berikutnya ke-8. Pertanyaan true or false. Seorang information security manager bertanggung jawab untuk menjalankan kampanye pemasaran produk perusahaan. True atau false? Berapa aku ikut mikir juga ya? Wah, hebat. Pertanyaannya banyak yang betul. Yang next-nya. Wah, Pak Johan memimpin di skor 7.807. Pak Yohanes, kita bisa di posisi pertama lagi. Ayo next pertanyaannya. Ini aja pertanyaan ke-9. Inixindo menyediakan berbagai pelatihan dengan konsep adaptive security strategis yang terdiri atas 4 bagian, yaitu yang merah ada protection, detection, response, dan prediction. Yang hijau adaptive, optimization, response, dan innovation. Yang biru protection, adaptive, information, dan flexibility. Ya, yang betul protection, detection, response, dan prediction. Oke, next. Kita lihat posisi scoreboard-nya. Oke, Pak Yohanes memimpin lagi 8.777. Lagi, ayo kita bisa mendapatkan e-wallet untuk belanja online. Mengatur, melatih, dan melengkapi tim respon insiden adalah aktivitas dari yang merah information security governance, yang kuning information security program development and management, yang biru information risk management, yang hijau information security incident management. Wow. Baik, kita next lagi. Oh, masih bertahan. Oke, baik. Yuk kita ke 11. True and false lagi. Inixindo didirikan pada 5 Juli 1190. Pokoknya Inixindo sekarang aku kasih bocoran udah 32 tahun nanti Juli bulan depan. Jadi oke, kita next. Wah, Pak Johan pemimpin, Pak Yohanes urutan kedua. Wah, Pak Ismunandi ternyata urutan ketiga. Oke, kita lagi. Pertanyaan ke-12. Apa yang termasuk dalam tanggung jawab seorang information security manager? Yang merah itu mengatur pertemuan tim manajemen, yang hijau membuat rencana pemasaran, yang biru mengelola keuangan perusahaan, yang kuning mengembangkan kebijakan keamanan informasi. Oke. Bisa kita next. Baik, di posisi sekarang ada Pak Johan, Pak Yohanes, Pak Ismunandi, Pak Rizlianda, ada Pak Yoga Dwi. Oke, kita next.
skill yang tidak wajib dimiliki oleh seorang information security manager, sorry. Yang merah itu analis dan mitigasi resiko, yang biru desain web, yang hijau cyber security, yang kuning programming. Yang tidak wajib dimiliki. Oke, kita next yang desain web tidak wajib bagi pelaku keamanan security manager. Oke, kita boleh next. Aku penasaran siapa ya di antara Pak Johan dan Pak Yohanes yang menang. Ini Sindo telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka seperti Microsoft dan OSO. True atau false? Masa iya teknologi kita training ini Sindo nggak bekerja sama Microsoft OSO? True or false? Oke, next ya. Wow. Next, pertanyaan ke-15. Seorang information security manager bertanggung jawab untuk melindungi sistem dan data dari serangan cyber. True or false? Untuk next-nya. Oke, kita langsung next ke pertanyaan ke-16. Ada 4 pertanyaan lagi. Berikut adalah cabang-cabang yang dimiliki Inixindo kecuali yang merah itu Malang, yang biru itu Bandung, yang kuning itu Surabaya, yang hijau itu Batam, yang tidak ada di cabang Inixindo. Ada cabang Inixindo itu, kita akan buka di Malang kali ya, enaknya. Oke, next ya. Oke, next. Di pertanyaan ke-17 ini, Inixindo memiliki sistem pembelajaran terbaru yang dinamakan, yang merah itu Inixindo Online Class, yang biru ruang belajar Inixindo, yang hijau Inixindo Classroom, yang kuning belajar mandiri Inixindo. Oke, next ya. Kita lihat poinnya. Siapa yang memimpin? Oh, ada nama baru nih. Di urutan keempat ada Bapak Leonardo. Kita next ke pertanyaan ke-18. 2 pertanyaan lagi. Menetapkan dan atau memelihara strategi keamanan informasi adalah tugas dari Information Security Incident Management, true or false? Oke, kita bisa next. Pertanyaan ke-19. Inixindo telah menjadi lembaga training dan sertifikasi selama lebih dari 30 tahun, true or false? Ini benar-benar pertanyaan yang mudah. Oke, aku next. Pertanyaan terakhir. Bapak dan Ibu, yang memimpin saat ini ada Pak Johan, Pak Yohanes, Pak Yoga. Ada di urutan keempat ada Pak Rizkyanda dan Kevin Louis. Oke, di next. Logo dari partner Inixindo yang manakah ini? Yang merah itu Cisco, yang kuning itu AWS, yang biru itu FT, yang API, yang hijau itu Red Hat. Ini masih bocoran. Iya, gampang banget.
Ini kalau nggak salah, ya, tuh kan benar, banyak yang benar. Oke, nextnya kita lihat skor terakhirnya siapa yang berhak mendapatkan saldo e-wallet dari tim Inixindo. Kita boleh final result-nya. Di juara ketiga ada Bapak Yoga Dwi dengan skor 14.915. Untuk juara keduanya ada Bapak Yohanes, ternyata Pak Yohanes juara kedua, tapi nggak apa-apa Pak. Ada Pak Johan, selamat. Pak Johan, Pak Yohanes, dan Pak Yoga. Nah, untuk saldo e-walletnya bisa dikonfirmasi kembali dengan tim Inixindo, dan untuk pencairannya nanti juga bisa dihubungi langsung oleh pihak Inixindo. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya mengikuti kuis yang sudah diadakan di webinar ini. Kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga materi yang sudah disampaikan Pak Didi ini, yang sudah diselenggarakan juga sama Inixindo juga bermanfaat dan reminder di memori Bapak dan Ibu. Dan berterima kasih juga kepada Bapak Partono Rudiarto yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa dan pengetahuan yang mudah dimengerti di acara ini. Terima kasih juga kepada pihak yang terlibat dalam acara ini, pihak-pihak Inixindo. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti webinar-webinar dari Inixindo Bapak dan Ibu. Saya sebagai mau kasih informasi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form absen yang sudah kami kirimkan di grup WhatsApp dan di meeting chat. Karena grup WhatsApp ini akan disyaratkan untuk mendapatkan e-sertifikat. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut, dapat bergabung kepada kelas-kelas yang diselenggarakan oleh Inixindo dan informasi selanjutnya akan dikirimkan ke email masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan partisipasinya. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.